Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Kurniawan dengan NIM 15190101091 ingin mempresentasikan jawaban UAS nomor 1 dan 4. Berikut ini soal nomor 1, jelaskan tentang topik pembahasan berikut ini, yaitu tahapan atau proses knowledge discovery in database. Yang pertama, data selection, menyeleksi data dari kumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap panggilan informasi dalam KDD dimulai. Yang kedua, ada pre-processing, pemrosesan, pendahuluan, dan pembersihan data merupakan operasi dasar seperti penghapusan noise. Yang ketiga, ada transformation pada data yang telah dipilih sehingga data sesuai untuk proses data mining. Proses ini merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Keempat, ada data mining, proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat tergantung pada tujuan proses KDD secara keseluruhan. Yang terakhir, ada interpretation atau evaluation. Tapi ini merupakan bagian dari proses KDD yang mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. Oke, siklus proyek data mining. Cross Industry Standard for Data Mining, SRIS DM, adalah standar yang dapat kita gunakan dalam melaksanakan proses data mining. CRIPSDM merupakan siklus hidup proyek data mining yang terbagi dalam 6 fase, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment. Kemudian sebutkan fitur WK yang penting digunakan untuk proyek data mining. Yang pertama, ada classification, regression, clustering, association rule, visualization, dan yang terakhir data pre-processing. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan confusion matrix? Confusion matrix adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning, di mana keluaran dapat berupa 2 kelas atau lebih, menunjukkan beberapa banyak instance yang diprediksi ke setiap kelas dan jumlah instance yang sesuai dengan label aktual. Soal yang kedua, yaitu jelaskan mengenai MAE, RMSE, RAE, dan RRSE. MAE adalah rata-rata perbedaan absolut antara prediksi dan nilai sesungguhnya, dan setiap instance memiliki bobot yang sama. MAE digunakan untuk mengukur keakuratan suatu model statistik dalam melakukan prediksi atau ramalan. RMSE yaitu pengukuran skor kuadrik. RMSE adalah akar dari rata-rata kuadrat perbedaan antara prediksi dan nilai sesungguhnya. Pengukuran diambil dari perbedaan nilai dari prediksi sebuah model sebagai estimasi atas nilai yang diobservasi. Kemudian RAE merupakan cara untuk mengukur kinerja prediktif model. RAE dinyatakan sebagai rasio membandingkan kesalahan rata-rata dengan kesalahan yang dihasilkan oleh model yang sepele. Cara menghitung RAE dapat dengan cara selisih error dibagi dengan varian dari data nilai sesungguhnya sehingga memiliki rentang antara 0 dan 1. RRSE sama dengan RAE tetapi dikuadratkan dulu dan relatif terhadap apa yang akan terjadi jika prediktor sederhana telah digunakan. Lalu kesalahan kuadrat relatif mengambil kesalahan kuadrat total dan menormalkannya dengan membaginya pada kesalahan kuadrat total dari prediktor sederhana. Soal yang ketiga yaitu apa kegunaan metode precision, recall, dan F1 F-measure. Precision digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem.
Recall digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. F-measure yaitu perhitungan evaluasi dalam informasi temu kembali yang mengkombinasikan recall dan precision. F1 score menggambarkan perbandingan rata-rata precision dan recall yang dibobotkan. Soal yang ketiga yaitu menjelaskan persamaan regresi linear. Regresi linear merupakan suatu model alat ukur yang digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara beberapa variabel. Dalam regresi linear ada beberapa hal yang harus dipahami, diantaranya variabel terikat, variabel bebas, konstanta, dan koefisien regresi. Persamaan yang menghubungkan suatu variabel bebas atau prediktor dengan satu variabel tak bebas atau respons yang digambarkan dengan garis lurus. B. Bagaimana mencari nilai A, konstanta, dan B. Koefisien regresi pada regresi linear. Untuk mencari nilai A, konstanta, dan B. koefisien regresi, maka ada beberapa rumus yang dapat digunakan, diantaranya berikut gambar di bawah ini. Kemudian yang C, apa yang dimaksud dengan aturan asosiasi? Aturan asosiasi adalah suatu metode yang ada di data mining bertujuan untuk menemukan aturan asosiatif antar kombinasi item. Aturan asosiasi merupakan sebuah pengetahuan yang dihasilkan dari analisis asosiasi. Aturan ini dihitung dari data yang sifatnya probabilistik. Yang soal berikutnya itu menjelaskan mengenai frequent pattern mining. Frequent pattern mining merupakan sebuah pola yang penting dalam data mining. Frequent pattern mining bertujuan untuk menemukan relasi atau hubungan asosiasi dan korelasi yang melekat dalam data. Hal yang terakhir yaitu jelaskan mengenai cara kerja, kelebihan, dan kelemahan algoritma random forest. Algoritma random forest bekerja dengan membangun beberapa decision tree untuk mengambil keputusan dan digunakan untuk mengumpulkan data dan menggabungkannya demi mendapatkan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Random forest bekerja dengan menerapkan metode bagging. Metode bagging sendiri yaitu pengumpulan meta algoritma dan bertujuan untuk meningkatkan akurasi algoritma machine learning. Berikut ini kelebihan pada algoritma random forest. Yang pertama yaitu mengatasi noise dan missing value serta dapat mengatasi data dalam jumlah yang besar. Yang kedua, memberikan hasil yang bagus dalam klasifikasi. Yang ketiga, menyediakan metode eksperimental untuk mendeteksi interaksi variabel. Yang terakhir, kelemahannya yaitu waktu pemrosesan yang lama karena menggunakan data yang banyak dan membangun model tree yang banyak. Untuk membentuk random trees karena menggunakan single processor. Yang kedua, ketika digunakan untuk regresi, tidak dapat mempresisi di luar kisaran dalam data percobaan. Hal ini dimungkinkan data terlalu cocok dengan kumpulan data pengganggu. Yang terakhir, interpretasi yang sulit dan membutuhkan tuning model yang tepat untuk data. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.